Baik, kita lanjut. Marilah kita pandang sebuah permukaan bola. Ini globe ya, gambar globe. Kita sudah kenal peta bumi. Di sini permukaan yang melengkung tentunya. Nah, ini geodesiknya, ini salah satunya adalah garis lintang. Garis lintang ini ya, kita melihat ini adalah lengkung semua ya, kecuali kalau misalkan kita sebuah titik serangga berdiri di atas permukaan globe tersebut, maka kita menyangkanya itu adalah ruang datar. Nah, di sini kita akan mencoba bagaimana untuk menentukan apakah bentuk geometri suatu benda itu apakah termasuk ruang datar atau ruang melengkung. Ini salah satu metode untuk mengecek yang paling mudah. Yang pertama adalah kita mencoba membuat sebuah segitiga. Berarti ada 3 titik. A di titik 1 di sini, nanti kemudian titik yang di sini saya ambilnya sejajar saja dengan garis lintang, ada 3 titik. Kita tarik garis lurus 1, kemudian tarik sebelah sininya lagi, kita tarik sampai bawah. Nah, ini sebenarnya melengkung ya. Kalau kita naik pesawat kan misalkan dari titik kutub utara ke sana itu sebenarnya gambarnya adalah melengkung, atau ketika kita mengikuti perjalanan sebenarnya kita mengikuti lintasan oleh lengkung. Kemudian kita tarik lagi sisi yang lainnya. Ini karena gambar saya kelihatannya lurus. Nah, di sini kita bisa tuliskan titik A, kemudian ini titik B, dan yang di atas adalah titik C. Masing-masing geodesik jarak terpendek AB, BC, dan CA. Untuk memudahkan analisis kita, geodesik AB kita pilih garis khatulistiwa ya, yang menghubungkan titik A dan B tadi sudah saya tentukan, dan titik C adalah pada kutub utara peta bola bumi. Ya, kemudian dari pilihan gambar ini terlihat bahwa kita bisa menentukan sudut-sudutnya ya. Di sini sudut CAB ini adalah alfa, dan ABC ini adalah beta. Masing-masing jika dijumlahkan ini adalah 90 derajat ditambah 90 derajat, maka akan membentuk totalnya jadi 180. Bayangkan aja kalau misalkan kita berada di titik A, kemudian membentuk sudut selanjutnya adalah melengkung. Melengkung berarti kita akan melihat ke atas. Nah, ke atas itu hampir mendekati atau sesuai dengan nilai besarnya adalah 90 derajat. Dengan demikian, bila BCA atau titik C kita sebut gamma. Titik C ya, titik atas itu gamma. Maka jelas bahwa ketiga sudut itu jika dijumlahkan alfa, beta ditambah gamma itu sama dengan 180 derajat ditambah gamma. Nah, ini menarik. Ternyata sudutnya adalah lebih besar 180 derajat. Sedangkan kita mengetahui dari ilmu ukur yang sudah kita pelajari di sekolah menengah dahulu bahwa total dari jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, dari situ 180 derajat itu bekerja pada ruang datar atau biasanya kita mengenal dengan sebutan Euklidan, geometri Euklidan, geometri ruang datar. Jadi di sini kita memperoleh suatu cara untuk mengetahui apakah ruang yang ditinjau adalah datar atau melengkung, yaitu dengan memeriksa apakah jumlah sudut segitiga dalam ruang ini 180 derajat atau tidak. Nah, itu sederhananya gitu. Mereka kalau kita di suatu permukaan terus kita kata ini datar apa melengkung, bikin aja segitiga. Biasanya pasti akan membentuk 180 derajat ya, kecuali kalau kita
untuk menggambar suatu permukaan di globe, maka kita akan ukur serinci apapun, maka totalnya tidak akan 180 derajat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gamma ini menentukannya seperti apa? Nah, akhirnya kita nih gambarnya saya lebih pertebal lagi seperti ini. Gambarkan lagi A, B, dan C. Nah, itu bisa kelihatan kan bahwa itunya adalah 90 derajat karena hampir tegak lurus ya. Bertegak lurus, ini 90 derajat. Itu juga 90 derajat. Itu kalau dilihat dari apa namanya? Kita berada di dalam bola tersebut ya, maka kita akan melihat itu adalah sudutnya 90 derajat. Nah, ini maka perlu suatu definisi baru atau suatu kajian ilmu baru. Nah, yang pertama memperkenalkan adalah ini dia. Siapa dia? Namanya adalah Carl Friedrich Gauss tahun 1777 sampai 1955. Ia adalah seorang ilmuwan matematika besar berkebangsaan Jerman yang dijuluki Prince of Mathematics. Jadi dia pangerannya matematik karena dia dari kecil anak yang gifted. Nah, dia adalah orang yang pertama kali secara serius menemukan hubungan yang menyatakan bahwa jumlah ketiga sudut segitiga lengkung dirumuskan sebagai berikut. Alfa tambah beta tambah gamma 180 derajat tambah K dikali luas segitiga lengkung ABC. Nah, rumus yang sangat terkenal dalam geometri diferensial ini dikenal sebagai teorema Gauss. Nah, dengan besaran K-nya ditentukan. Nah, itu disebutnya K-nya kelengkungan Gauss. Nah, di sini ada tuh K-nya K0, kemudian K plus. Nah, kemudian ada K-nya yang negatif. Kalau untuk K0 ini dia berarti ruang datar, sudut segitiganya 180 derajat. Kalau misalkan permukaan bola, kelengkungan Gauss-nya bernilai positif. Kalau untuk sadel kuda, kelengkungannya itu bernilai negatif. Jadi lebih kecil dari 180 derajat. Nah, ini menarik sekali. Gauss adalah orang pertama yang berfokus untuk mengkaji tentang ruang lengkung. Kemudian kelengkungan Gauss K itu merupakan fungsi dari tensor metrik dan laju perubahannya dari satu titik ke titik dekatnya. Nah, sekarang kita bertanya nih untuk N yang lebih dari 2. Nah, N yang lebih dari 2, misalkan dimensinya lebih dari 2. Nah, ini kan akan rumit. Gagasan mengenai studi terhadap geometri ruang lengkung bermatra 2 diperluas lagi oleh Friedrich. Nah, ini dia namanya Friedrich juga, tapi lengkapnya George Friedrich Bernhard Riemann 1826 sampai 1864, di mana Riemann sendiri adalah murid langsung dari Gauss. Nah, jadi murid memperbaiki atau melengkapi pekerjaan besar dari gurunya. Itulah pentingnya kenapa kita mencari seorang guru yang berkualitas sehingga biar keilmuannya, kemampuannya itu menular. Nah, Riemann inilah mulai fokus pada ruang lengkung yang dimensinya lebih besar daripada 2. Ruang lengkung yang disebut lebih dari 2 ini tentunya pasti di luar jangkauan pikiran kita ya. Karena berdimensi 2 saja untuk di ruang lengkung aja membayangkannya kita harus cukup detail. Nah, maka untuk ruang yang lebih dari 2 kita perlu bantuan ungkapan matematis sehingga lebih mudah untuk dihitung ya. Jadi lebih secara akal bisa dijelaskan walaupun imajinasi kita keliru kemana-mana, tapi bisa diungkapkan. Nah, di sini bisa kita tuliskan geometriknya DL kuadrat sama dengan ini ya. Terus kemudian 2GXY DX sama DY, ini yang tadi ya, yang kita tuliskan ya. Sebenarnya ini ada perluasan dari teorema Pythagoras. 2GXZ DXZ
Ini untuk ruang lengkung bermatra 3. Berarti kalau tadi kan sudah saya tuliskan untuk yang ruang lengkung berdimensi 2. Nah, sekarang ruang lengkung berdimensi 3. Geodesiknya seperti apa? Metrik ininya seperti apa? DL kuadrat. Nah, ini. Terus kemudian 2GYZ, DY, DZ, ditambah GZZ, DZ kuadrat. Nah, di sini berlaku pula bahwa komponen tensor metrik G yaitu yang ya 2GY, 2GXX, 2GXY dan seterusnya adalah besaran yang harganya berubah dari titik satu ke titik yang lainnya. Berarti dia berupa fungsi ya. Dan ruang lengkung yang di dalamnya didefinisikan, nah metrik DL ini disebut sebagai ruang Riemann. Kemarin ada ruang Minkowski, sekarang ada ruang Riemann. Nama-nama orang. Pengungkapannya dengan tensornya ini jadi sedikit lebih panjang karena dimensinya lebih dari 2. Ya, kemudian dalam ruang bermatra N yang lebih bermatra itu atau berdimensi itu lebih dari 2, berhadapan pula dengan masalah yang sama untuk ruang lengkung berdimensi 2, yaitu tensor metrik G saja tidak dapat menjamin kita untuk membedakan apakah ruang bermatra N ini itu misalkan segitiga ini tidak ruang datar atau enggak. Kita tidak pakai metode pasang segitiga. Nah, ini dibantu oleh metode Riemann. Riemann berhasil menemukan atau lebih tepat menurunkan sebuah besaran semacam kelengkungan Gauss dari suatu hasil penalaran yang ternyata adalah tensor peringkat 4. Nah, loh. Jadi perumusannya Gauss itu lebih khusus. Nah, lebih umumnya lagi adalah tensor peringkat 4. Tensor ini kemudian dikenal dengan nama tensor kelengkungan Riemann. Tensor kelengkungan Riemann. Yang sangat menarik adalah bahwa dalam ruang berdimensi 3, kelengkungan Gauss K besar merupakan itu komponen tensor kelengkungan dari komponennya tensor kelengkungan Riemann. Nah, jadi Riemann ini melengkapi untuk untuk teori yang diajukan oleh Gauss. Dengan diperkenalkannya tensor Riemann ini, maka ruang yang ditinjau dijamin datar apabila semua komponen tensor kelengkungan Riemann pada semua titik dalam ruang yang ditinjau berharga apa? Nah, ininya GX, GY-nya ditentukannya. Iya, kemudian dari sini dari tensor kelengkungan Riemann kita mengetahui apabila komponen tensor kelengkungan Riemann pada semua titik dalam ruang yang ditinjau, ini Riemann mencoba menjelaskan bagaimana pada ruang lengkung berdimensi lebih dari 2. Nah, ini saya sudah tuliskan di sini metrik
Riemann berdimensi 4. Kalau berdimensi 4 ini berarti disebut juga sebagai geometri ruang waktu lengkung. Ya, karena apa? Geodesik dalam ruang lengkung berdimensi 2 juga berlaku juga bahwa geodesik untuk ruang bermatra N adalah garis lengkung. Jadi mau dimensi berapapun, tetap aja metriknya, geodesiknya adalah garis lengkung. Nah, di sini apa itu ruang waktu lengkung? Ruang waktu lengkung adalah suatu ruang Riemann berdimensi 4 yang metriknya seperti ini. Nah, tadi kita lihat sebelumnya DL, ungkapan DL ini. Nah, diungkapkan jadi lebih panjang ya, karena ada faktor apa? Ada faktor, kalau kita bisa lihat di sini, makanya ditulisnya DS ya, ada faktor waktunya. T. Ke-10 komponen tensor metriknya ini bukanlah besaran tetap. Ada 10 nih ya di sini, tapi lagi-lagi adalah sebuah fungsi yang berubah pada titik-titik yang dilaluinya. Kalau DL tadi DL kuadrat itu dia selalu bernilai positif, sedangkan dalam ruang waktu ini kuadrat metrik DS-nya ini dapat bernilai negatif, positif, bahkan 0. Walaupun kedua titik yang ditinjau jaraknya tidak berhimpitan. Ya kan tadi ada nilai 0, ada negatif. Nah, ini sekarang untuk apa namanya komponen apa yang kita sebut sebagai komponen tensornya, ini ada GXY, GXZ, GXT, nah GYZ. Ini kita untuk meninjau apabila tensor kelengkungan Riemann dari ruang waktu yang ditinjau bernilai 0, komponen ininya tensornya di semua titik, maka ruang waktunya adalah ruang waktu datar. Nah, dengan ini saya menuliskan seperti ini, dengan kita memilih koordinat kartesius datar yang sesuai, komponen tensor metriknya memiliki harga-harga berikut. Nah, ini ada apa namanya? GTT ini bernilai minus 1. Nah, apabila metrik Riemann berdimensi 4 dengan nilai komponen tensornya seperti ini, ada 0, ada 1, dan minus 1, ini kita mendapatkan sebuah kuadrat metrik yang sudah kita kenal sebelumnya. Apa yo? Kita tinggal masukkan aja ds kuadrat sama dengan dx kuadrat ditambah dz kuadrat dy sama dikurangi dct kuadrat. Nah, ini kita sudah temukan. Ini adalah metrik dari apa? Minkowski yang kita kenal lebih dahulu dalam geometri ruang waktu datar atau ruang Minkowski. Jadi artinya metrik Riemann berdimensi 4 itu adalah bentuk umum dari ruang Minkowski. Nah, jadi lebih umum ya yang untuk Riemann. Jadi kita dapat kembali lagi. Nah, kita bisa mengecek apakah ruang itu datar atau memang melengkung dari komponen tensornya berdasarkan variabel-variabel berikut yang nilainya ada 0, 1, atau minus 1.